إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فاعلم أيها الناس فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah kenikmatan besar yang Allah tabaraka wa taala berikan kepada kaum muslimin dan muslimat ketika Allah masukkan dirinya ke dalam bulan Ramadan. Sebuah kenikmatan yang luar biasa dan karunia yang sangat besar. Ketika seorang muslim dan muslimah bisa Allah berikan taufik untuk mendapatkan keberkahan Ramadan ini, ikhwan. Karena satu-satunya amal saleh yang Allah tabaraka wa ta'ala langsung akan membalasnya, Allah sendiri langsung akan membalasnya, hanya puasa. Di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'aful hasanah 'ashru amthaliha ila 700 dha'fin." Setiap amalan anak Adam, itu amal saleh anak Adam, akan dikalikan lipat 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla, Allah berfirman, "Illa shaum," kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu milikku, kata Allah, dan aku yang langsung akan membalasnya. Dalam riwayat yang lain disebutkan Imam Ahmad dalam musnadnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, yaqulullah azza wa jalla, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Puasa itu milikku dan aku yang langsung akan membalasnya. Li'annahu yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Karena mereka ketika berpuasa meninggalkan makannya, minumnya dan syahwatnya karena diriku, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka para ulama mengatakan ibadah puasa adalah ibadah yang luar biasa besar pahalanya, karena Allah sendirilah langsung yang akan membalas pahala dari puasa tersebut. Allahu akbar. Apalagi ketika puasa tersebut dilakukan di bulan yang sangat luar biasa, ikhwan, itu bulan Ramadan. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah kemudian orang-orang yang berpuasa Ramadan Allah azza wa jalla akan ganjar dengan pahala yang luar biasa semuanya? Al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Mukhtasar Minhajul Qasidin, beliau menyebutkan orang yang berpuasa itu ada 3 tingkatan. Ada 3 jenis manusia ketika dia berpuasa. Coba lihat diri kita masing-masing, ya kawan. Kita termasuk yang mana dari tingkatan ini? Yang pertama, kata beliau, adalah orang yang berpuasa darajatul awam, tingkatan orang yang awam. Seperti apa tingkatan orang yang awam? Mereka berpuasa hanya ketika meninggalkan syahwat perutnya dan syahwat kemaluannya. Jadi mereka berpuasa hanya meninggalkan makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, hanya itu. Tapi tidak meninggalkan sesuatu yang haram ketika mereka di atas muka bumi ini, na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash."
Bisa jadi banyak orang-orang yang berpuasa. Rasul menggunakan kata-kata rubba. Kalau antum belajar bahasa Arab, ikhwan. Kata-kata rubba ini menunjukkan sesuatu yang banyak, bahkan mayoritas. Jadi banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Na'udzubillah min dzalik. Ini orang yang pertama, ikhwan. Tingkatan yang pertama, dia hanya berpuasa dari perutnya dan kemaluannya, tapi tidak berpuasa dari sesuatu yang Allah haramkan kepadanya. Tingkatan yang kedua, kata Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala, adalah tingkatan orang yang khusus ketika berpuasa. Siapa mereka? Mereka bukan hanya meninggalkan makan dan minum. Mereka bukan hanya meninggalkan syahwatnya di siang hari, tapi mereka meninggalkan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mereka berpuasa. Jadi yang berpuasa bukan hanya perut dan kemaluannya, tapi kedua matanya pun berpuasa dari melihat sesuatu yang haram. Lisannya pun berpuasa dari berbicara sesuatu yang haram. Telinganya pun berpuasa dari mendengar sesuatu yang haram. Tangannya pun berpuasa dari melakukan sesuatu yang haram. Kakinya pun berpuasa dari melangkahkan kaki ke tempat yang haram. Ini orang yang puasanya khusus, ikhwan. Bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi dia bisa menjauhkan segala hal yang Allah Tabaraka wa Ta'ala haramkan bagi dirinya. Ini puasa orang-orang yang khusus, subhanallah. Dan yang ketiga, kata para ulama, Ibnu Qudamah menyebutkan orang yang berpuasa tingkatan yang lebih khusus lagi. Siapa mereka? Mereka bukan hanya orang-orang yang meninggalkan makan dan minum. Mereka bukan hanya orang-orang yang meninggalkan sesuatu yang diharamkan, tapi mereka juga bisa meninggalkan segala pikiran, segala niat yang hina yang bisa menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla. Jadi mereka bisa memfokuskan dirinya, kalau ini tidak ada tujuan dari Allah, saya nggak mau lakukan. Itu luar biasa, ikhwan. Ini lebih tinggi lagi derajatnya. Jadi mereka bisa menjauhkan segala pikiran, segala niat, segala keinginan yang hina yang bisa menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla. Ketika mereka ingin mengerjakan sesuatu yang mereka tanya bagi diri mereka, ini ada surganya atau tidak? Ini melalaikan diri ana atau tidak? Jadi bukan hanya sesuatu yang haram, segala sesuatu yang lalai yang bisa menjauhkannya dari Allah mereka jauhi. Ini tingkatan puasa orang yang lebih khusus lagi, subhanallah. Karena di kepalanya Ramadan, puasa itu keistimewaan luar biasa. Mereka tidak mau kemudian menghambur-hamburkan waktunya, tidak berguna bagi Ramadan walaupun 1 detik Ramadan, ikhwan. Karena itu para ulama salaf terdahulu sangat luar biasa bergembira ketika masuknya Ramadan. Bahkan mereka satu dengan yang lain, mereka mengatakan seakan-akan kami tidak kenal satu dengan yang lain ketika Ramadan itu tiba. Bayangkan. Kenapa? Karena sibuk dengan ibadahnya masing-masing. Sibuk dengan amal salehnya masing-masing, ikhwan. Lihat dari kita masing-masing. Bagaimana Ramadan kita, ikhwan? Apakah puasa kita hanya sekedar menahan makan dan minum? Apakah puasa kita hanya sekedar menahan dari syahwat tidak berhubungan suami istri ketika siang hari? Tapi tetap melakukan sesuatu yang haram? Tapi tidak bisa menjauhkan sesuatu yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya? Tapi tidak bisa menjauh dari keinginan-keinginan, niat-niat dan pikiran-pikiran yang bisa menjauhkannya dari Allah Azza wa Jalla? Lihat dari kita masing-masing, ikhwan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qali hadza astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. معاشر المسلمين sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan adalah bulan training yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada semua kaum muslimin. Ramadan adalah madrasah 1 bulan yang Allah berikan kemudahan kita bisa beramal saleh pada 1 bulan ini. Allah persulit langkah syaitan untuk menggoda Bani Adam. Ramadan adalah sarana untuk bisa mendapatkan surga Allah. Ramadan adalah sarana untuk menuju Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi Ramadan itu bukan tujuan.
Orang-orang yang menjadikan Ramadannya menjadi tujuannya, dia hanya beribadah kepada Allah ketika Ramadan saja. Dia hanya sholat malam ketika Ramadan, dia hanya puasa ketika Ramadan, dia hanya sedekah ketika Ramadan, dia datang ke masjid hanya Ramadan, dia nuntut ilmu hanya Ramadan. Itu orang-orang yang menjadikan Ramadannya menjadi tujuan. Tapi Ramadan adalah sarana untuk bisa menggapai surga Allah. Ramadan bulan training. Allah berikan kemudahan seseorang untuk bisa beramal saleh pada Ramadan. Berharap apa? Allah Azza wa Jalla berharap kepada hamba-hambanya. Selesai Ramadan, la'allakum tattaqun. Agar menjadikan kalian bertakwa kepada Allah. Jadi kalau kita boleh bahasakan, Ramadan ini bulan ngecas, ikhwan. Mencas baterai iman kita, takwa kita sebulan full. Agar setelah Ramadan, siap menjalani 11 bulan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi sayangnya subhanallah, kaum muslimin banyak yang menjadikan Ramadannya hanya sekedar seremonial keagamaan tahunan belaka dalam hidupnya. Kenapa saya katakan seremonial tahunan belaka? Berapa banyak kaum muslimin yang datang ke masjid, kemudian jadi islami, Masya Allah luar biasa ketaatan, hanya di Ramadan saja. Ini orang-orang yang menjadikan Ramadannya hanya sekedar tujuan. Bukan sekedar perantara media untuk menjadi takwa kepada Allah. Bukan perantara untuk mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Malaikat Jibril berdoa kepada Allah yang doa ini diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghima anf, celaka seseorang, dakhala alaihi Ramadan, ketika orang itu masuk bulan Ramadan. Thumman salakh, kemudian selesai dari bulan Ramadan, falam yughfar lahu, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Celaka orang ini. Rasul mengatakan amin, semoga Allah kabulkan. Doa dari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan kesalahan, malaikat Jibril yang mengaminkan manusia terbaik sejagat raya ini, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak manusia yang terkena dengan doa ini, ikhwan. Celaka seseorang, subhanallah. Maka coba introspeksi diri kita masing-masing, ikhwan. Berlalu Ramadan sudah 10 hari, 11 hari ini, subhanallah. Apakah Ramadan telah menjadikan diri kita bertakwa kepada Allah? Apakah lewatnya Ramadan 1 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, dan seterusnya telah menjadikan kita bertakwa kepada Allah setelah Ramadan? Atau ternyata jauh dari Allah Azza wa Jalla setelah Ramadan? Ingat ikhwan, para ulama mengatakan, man lam yughfar fi Ramadan, lam yughfar siwah. Barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan ini, maka orang itu tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla di luar Ramadan. Apa maksudnya? Bukan berarti Allah Azza wa Jalla hanya mengampuni manusia hambanya di Ramadan saja. Tidak. Kalau di bulan Ramadan, Allah buka pintu surga selebar-lebarnya. Allah tutup pintu neraka serapat-rapatnya. Allah belenggu para syaitan. Tapi orang ini masih berbuat kedurhakaan, maksiat dan dosa kepada Allah di bulan Ramadan ini. Terus bagaimana dia bisa diampuni di bulan yang lain, ikhwan? Kalau Allah berikan kemudahan seseorang untuk bisa dapatkan surga di bulan ini, luar biasa. Allah obral pahala luar biasa banyaknya. Tapi kita nggak bisa dapatkan surga itu. Terus kapan lagi bisa dapatkan surga, ikhwan? Maka jangan jadikan Ramadan hanya sekedar seremonial keagamaan tahunan dalam hidup kita. Tidak. Tapi jadikan Ramadan bulan training. Untuk bisa mentraining diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah. Yang dengan itu seseorang bisa dapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim fil alamin. Innaka hamidun majid. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asiyatik. ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنه سميع قريب مجيب الدعوات. يا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة، واجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأنت راض عنا غير غضبان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.